Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini bersama Jari Cerdik kita belajar untuk bisa. Ya. Untuk kali ini kita mempelajari tema 7, subtema 1 pada pembelajaran 1, 2, dan 3. Pada kali ini, subtema 1 yaitu tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Nah, kali ini adalah pada tema 7 yang akan kita pelajari nanti, atau setelah pembelajaran nanti, kalian harus tahu satu tentang pola irama. Apa itu pola irama? Yaitu sekelompok bunyi dengan susunan berbeda dan muncul berulang-ulang. Yang kedua, teknologi pangan, yaitu penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Yang ketiga, kalian juga harus dapat menghitung luas permukaan. Yang keempat, kalian juga harus dapat mengetahui cara mengawetkan pangan. Yang kelima, dapat mengetahui gerak dasar mengambang. Yang keenam, dapat membuat ringkasan. Nah, itu tadi keterampilan yang harus kalian kuasai setelah pembelajaran ini. Anak-anak, Nusantara atau Indonesia yang kaya raya ini, yang subur, yang terdiri dari berbagai macam pulau dan berbagai macam suku, mempunyai kekayaan diantaranya singkong. Dari hasil singkong ini kita dapat membuat atau menjadi bahan makanan. Selanjutnya adalah jagung, ikan yaitu dari lautan, dan kacang juga dari pertanian. Juga ada durian. Semua menjadi bahan makanan yang terdapat di Indonesia ini. Untuk memulai pembelajaran kali ini supaya kita merasa senang dan ceria, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Rotiku karya A.T. Mahmud. Mari kita sambil tepuk tangan. Rotiku bersegi empat, kulitnya berwarna coklat, ku tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Ayo persiapan sambil gerakkan tangan. Rotiku bersegi empat, kulitnya berwarna coklat, ku tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Rotiku bersegi empat, kulitnya berwarna coklat, ku tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat.
Demikian tadi adik-adik. Terima kasih kita sudah bernyanyi bersama tentang lagu Rotiku karya A.T. Mahmud. Nah, di situ tadi ada pola irama yang berbeda-beda, yaitu 1. Rotiku persegi 4, 2. Kulitnya berwarna coklat, 3. Ku tutup rapat-rapat, itu polanya sama. Nah, selanjutnya yang keempat itu supaya jangan dimakan lalat, itu berbeda. Itu sebagai contoh pola irama. Nah, selanjutnya mari kita menuju pembelajaran yaitu tentang teknologi pangan, yaitu bahwa alam Indonesia sungguh kaya, yaitu mempunyai atau menghasilkan kacang kedelai, jagung, kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan. Apa artinya sumber pangan? Nah, itu nanti untuk menjawab pertanyaan yang di samping, maka kita perhatikan sumber pangan artinya atau pangan artinya adalah makanan yang tersedia oleh alam Indonesia. Nah, hasil panen dan ternak yang melimpah memberikan makanan yang cukup bagi kita, tetapi hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama atau cepat busuk. Nah, maka makanan itu harus diolah, atau kalau makanan yang busuk itu harus dibuang. Nah, supaya tidak sia-sia, maka harus diolah dengan sebaik-baiknya. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat busuk. Itu. Hasil panen yang berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Seperti kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Itu. Yang selanjutnya, teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Itu tujuan dari teknologi pangan. Itu untuk mengolah makanan supaya tahan lama dan bermanfaat bagi kehidupan. Nah, mari sama-sama kita menjawab pertanyaan sebagai hasil informasi dari bacaan di samping. Pertama, apa arti pangan? Pangan artinya makanan. Yang kedua, apakah hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Itu tidak bertahan lama atau dapat cepat busuk kalau tidak diolah dengan teknologi yang telah ada. Yang ketiga, bagaimana cara mengolah hasil panen? Yaitu menggunakan teknologi pangan. Misalnya, supaya tidak cepat busuk, misalnya ketela, itu dikupas lalu dijemur menjadi gaplek atau digoreng menjadi singkong goreng atau dibuat menjadi roti dan sebagainya. Itu namanya menggunakan teknologi pangan. Yang keempat, apa saja contoh makanan yang terbuat dari kacang kedelai? Nah, sekarang hasil teknologi dari kacang kedelai apa yang dihasilkan? Yaitu diolah menjadi tempe, tahu, dan kecap, atau lagi yang lain lagi adalah susu kedelai. Dan banyak lagi yang lainnya. Yang kelima, apa manfaat dari teknologi pangan? Yaitu untuk mengolah makanan supaya menjadi tahan lama, supaya tidak cepat busuk, supaya dapat bermanfaat semuanya. Nah, itu hasil informasi dari bacaan yang di samping. Nah,
Selanjutnya, misalnya itu dari olahan kedelai yang berupa tahu, itu kalau terbuat di pabrik itu pasti besar-besar, lebar. Nah, supaya dapat dikonsumsi, maka harus diiris atau dibagi-bagi. Nah, cara mengolahnya itu tahu yang sangat lebar dan besar itu ditempatkan di meja. Nah, ini kita gambarkan adalah sebagai meja yang ada taplaknya. Maka kita dapat menghitung sebagai orang yang cerdas itu ketika melihat sesuatu dipikirkan, dirasakan, lalu direnungkan. Itu ciri orang yang cerdas. Nah, pada taplak meja ini akan bersama-sama kita hitung menggunakan kotak ini yang namanya satuan luas atau satuan. Mari segera kita tempel kotak-kotaknya. Nah, untuk mengetahuinya, mari sama-sama kita hitung. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada berapa satuannya? Ada 9 satuan. Nah, demikian cara menghitung luas permukaan dengan satuan luas. Nah, sekarang ada berlatih lagi, yaitu dengan model potongan tahu yang lain. Di situ sudah ada beberapa potongan tahu yang warna-warni. Kita buat warna-warni supaya dapat membedakan dengan mudah. Nah, itu ada yang kotak utuh dan ada yang kotak yang cuil. Nah, karena tahu itu tidak rata semua. Maka cara menghitungnya mari kita sama-sama belajar pada kali ini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus bagaimana yang cuil-cuil itu? Nah, caranya kita bayangkan didekatkan. Di animasi kita dekatkan, maka dapat menjadi satu kotak yang utuh. Maka ini dihitung menjadi 1. Jadi ada 7 satuan. Selanjutnya mari kita berlatih lagi. Nah, mari kita hitung, itu ada juga ada yang pecah. Nah, sama-sama kita hitung. Caranya kita dekatkan biar mudah. Nah, kalau sudah begini kita akan bersama-sama menghitung dengan mudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, mudah kan cara menghitungnya? Yaitu dengan kita bayangkan dapat digerakkan atau dapat dipindahkan. Itu caranya. Nah, kalau sudah bisa, maka kamu termasuk anak yang hebat. Nah, mari kita hitung lagi bersama-sama. Kita berlatih, ada 6 latihan. Pada latihan pertama, masih kita beri tanda, tapi sudah agak berbeda. Kotak atau latihan nomor 1. Ada berapa satuan? Ya, kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, itu yang biru yang tidak utuh kita bayangkan menjadi 1. Nah, hanya 1 saja yang dihitung dan bawahnya sudah dibayangkan sudah menjadi satuan yang utuh, maka hasilnya ada 5 satuan. Selanjutnya nomor 2. Ada berapa? Mari kita sama-sama berhitung. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, ada 5.
Nomor 3, nanti kalian isi ya. Nomor 3 ada berapa satuan persegi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa betul 6? Mari sama-sama kita ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, betul ada 6. Ada 6 satuan persegi. Yang keempat, itu sudah jelas. Mari kita sama-sama dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nomor 4 ada 5. Yang nomor 5 sekarang. Ada berapa? 1, mulai dari yang kuning ya. 1, 2, 3. Yang biru yang tidak utuh itu kita bayangkan menjadi 1. Nih, nah ada 4. Sekarang kita sama-sama dimulai dari yang biru, yang nomor 6 ini. Yang biru itu dijadikan satuan persegi yang utuh. Maka dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7 satuan persegi. Bisa kalian tulis pada buku latihan. Nah, kalau sudah begini, maka kalian termasuk anak yang hebat. Selanjutnya, kita memasuki pada pembelajaran kedua, yaitu tentang sumber makanan dari laut. Laut merupakan anugerah Allah dari Subhanahu wa ta'ala yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, yaitu satu dari garam, diambil garamnya. Yang kedua, kita ambil ikannya. Yang ketiga, kita ambil rumput lautnya. Itu bisa kita gunakan sebagai bahan makanan. Nah, kita akan bersama-sama membaca teks tentang sumber makanan yang berupa bandeng presto. Bisa terlihat ya, agak buram. Nanti bersama-sama kita menjawab informasi yang ada di samping itu. Nah, bandeng presto. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air dan bertekanan tinggi. Hal ini akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, namun duri atau tulang ikan pun akan melunak. Pada yang kedua, bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat sehingga tidak meledak. Lalu ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas dengan benar, cara mengemas bandeng presto yang dengan benar akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus dengan plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun, jika dibungkus dengan menggunakan plastik yang tahan udara atau kedap udara, maka ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Nah, maka dengan membungkus yang benar itu dapat menentukan daya tahan ikan. Nah, mari kita sama-sama mengisi atau mengumpulkan informasi dari bacaan yang telah kita baca tadi. Yang pertama, informasi pertama, bandeng presto dimasak menggunakan apa tadi? Ya. Menggunakan
menggunakan panci presto. Informasi yang kedua, panci presto akan membuat daging ikan menjadi apa? Menjadi lunak. Nah, teks bandeng presto menceritakan tentang apa? Tentang pembuatan bandeng presto. Sekarang informasi yang ketiga, yaitu kemasan bandeng presto memerlukan daya tahan ikan. Semakin baik pengemasannya, maka akan semakin lama daya tahan ikan. Itu. Nah, inilah wujud panci presto. Itu ada kuncinya dan ada lubang udaranya. Sehingga karena menghasilkan tekanan panas yang tinggi, sehingga membuat ikan atau sesuatu yang dimasak di dalamnya dapat matang secara merata. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke kolam renang. Nah, untuk berlatih renang, kalian harus mengutamakan keselamatan diri. Jangan sembrono bermain di dalam kolam renang atau sungai-sungai sendiri. Maka kita harus mengutamakan keselamatan. Yang pertama, memilih tempat yang tidak dalam atau dengan dalam air setinggi dada. Itu kalau bagi yang pemula. Yang kedua, menggunakan pelampung, yaitu alat untuk menjaga tubuh supaya tetap mengambang. Jadi supaya tidak tenggelam di dalam air. Yang ketiga, harus didampingi orang yang dewasa ketika akan terjadi peristiwa yang tidak diinginkan, misalnya kram sehingga akan tenggelam, maka dapat ditolong oleh orang dewasa. Nah, ini adalah contoh-contoh alat pengaman ketika akan berlatih berenang. Yaitu pertama itu ban lengan dipasang di lengan supaya tetap mengambang. Yang kedua rompi. Yang ketiga papan seluncur. Yang keempat adalah ban renang, itu dipakai dalam tubuh itu supaya tidak tenggelam. Nah, ini cara pemakaiannya. Anak kecil dia ajak ke kolam renang, dipakaikan ban lengan atau bantal lengan supaya tidak tenggelam. Juga ban yang dimasukkan di leher supaya tidak tenggelam. Nah, di dalam kehidupan, di masyarakat, di rumah maupun di sekolah akan terjadi perbedaan. Misalnya dalam kesukaan makanan, ada yang suka makan nasi, ada suka jajan dan sebagainya. Yang kedua, perbedaan hobi atau kesenangan, ada yang senang olahraga, ada yang senang menulis dan sebagainya. Yang ketiga, perbedaan agama, ada yang beragama Islam, beragama Kristen, beragama Buddha, Hindu, Katolik dan sebagainya. Yang keempat adalah perbedaan warna kulit. Nah, bagaimana sikap kita? Maka kita harus menghormati, menghargai dan tidak boleh mencela. Kita tetap menjaga persaudaraan. Selanjutnya, hasil teknologi. Manusia butuh makanan terus-menerus. Nah, dari bacaan ini kalian akan memiliki keterampilan untuk membuat rangkuman. Itu sudah diwarnai merah. Membuat ringkasan, yaitu mengumpulkan kalimat utama dari setiap paragraf. Itu yang diwarnai merah itu adalah merupakan kalimat utama. Maka kalian bisa menulisnya, yaitu satu, manusia membutuhkan makanan terus-menerus. Yang kedua itu supaya tersedia selalu makanan, kita menggunakan teknologi pangan. Yang ketiga, teknologi
penting untuk menghasilkan makanan jenis baru. Nah, untuk mengakhiri ini nanti, mari kita sama-sama, kalian bisa menyanyikan lagu yang diciptakan oleh A.T. Mahmud, yaitu tentang tukang sayur. Bisa kalian nyanyikan bersama-sama di rumah. Selanjutnya, sebelum kita akhiri, kalian harus ingat satu pola irama, yaitu susunan kelompok bunyi yang muncul berulang-ulang. Yang kedua, teknologi pangan, yaitu penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Nah, ini kita berlatih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 20 satuan. Nah, ringkasan adalah kumpulan pada setiap kumpulan kalimat utama. Dalam setiap perbedaan kita harus saling menghormati. Nah, mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, katakan aku pasti bisa.